Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tafsir amali daripada surat Al-Mujadilah ayat pertama sampai ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلكم توعدون به ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا إليك آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان
فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله والله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sesungguhnya sami'a mendengarkan Allahu Allah qaula perkataan allati yang tujadiluka ia mengajukan gugatan kepadamu fi pada zaujiha suaminya wa tashtaki dan ia mengadukan ila kepada Allahu Allah wallahu dan Allah yasma'u mendengar tahawurakuma soal jawab kamu berdua. Inna sesungguhnya Allahu Allah sami'un maha mendengar basirun maha melihat. Artinya sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar perucapan antara kamu berdua, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tafsir amalinya yaitu bahwa Allah selalu mendengar kita, selalu melihat kita. Maka kita berusaha untuk selalu merasa bahwa Allah melihat kita dan mendengar kita. Artinya kita berusaha untuk selalu merasa bahwa Allah selalu memperhatikan kita, tidak mengabaikan kita, tidak menghiraukan kita. Bahwa Allah selalu menjaga kita, memperhatikan kita. Maka kita harus selalu optimis atas apa yang telah menimpa kita, atas apa kejadian-kejadian yang telah terjadi kepada kita, bahwa itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat kedua yaitu alladzina orang-orang yang yudhahiruna mereka menzihar minkum di antara kamu min dari nisaihim istri-istri mereka ma tidak hunna mereka istri-istri ummahatihim ibu-ibu mereka. In bahwa ummahatuhum ibu mereka illa kecuali allati yang ibu-ibu waladanahum melahirkan mereka wa innahum dan sesungguhnya mereka layakuluna benar-benar mengatakan mungkaron kemungkaran min dari al-qaula perkataan wazura dan dusta wa inna dan sesungguhnya Allahu Allah la'afun benar-benar maha pemaaf ghafurun benar-benar maha pengampun. Artinya orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya menganggap istrinya sebagai ibunya padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Artinya bahwa ketika kita melakukan kesalahan,
kita mengucapkan sesuatu yang salah kepada orang lain atau keluarga kita atau istri kita, maka segeralah kita meminta maaf segera. Artinya kita berusaha untuk segera meminta maaf kepada orang tersebut dan juga beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segera seperti itu, tidak ditunda-tunda. Kemudian ayat ketiga, waladina, dan orang-orang yang yudhahiruna, mereka menjihar, min, dari nisaihim, istri-istri mereka, summa, kemudian ya'uduna, mereka kembali, lima, terhadap apa-apa, qalu, mereka katakan, fatahriru, maka memerdekakan, raqabatin, seorang budak, min, dari qabla, sebelum, an, bahwa yatamasa, keduanya bercampur, darikum, demikian itu, tu'aduna, kamu diajarkan, bihi, dengannya, wallahu, dan Allah, bima, terhadap apa, ta'maluna, yang kamu kerjakan, khabirun, maha mengetahui. Artinya, dan mereka yang menyihir istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Artinya bahwa semua yang kita lakukan dan semua yang kesalahan yang telah kita lakukan, dosa yang kita lakukan, itu pasti ada konsekuensinya. Maka dari itu kita berusaha untuk berhati-hati, tidak melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa, maupun perkataan kepada orang lain, sehingga kita menanggung konsekuensi itu. Maka kita berusaha untuk menghindari, dan jika terjadi maka segera minta maaf dan beristighfar. Kemudian ayat keempat, faman, maka barang siapa, lam, tidak, yajid, mendapatkan, fasyamu, maka berpuasalah, syahraini, di 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut, min, dari qabli, sebelum, an, bahwa yatamasa, keduanya bercampur. Faman, maka barang siapa, lam, tidak, yastati, kuasa, fa ita'amu, maka memberi makan, sitina, 60 miskinan, orang miskin, dalika, demikian itu, litu'minu, supaya kamu beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa tilka, dan itulah, hududu, batas-batasan atau hukum, wa Allahu, Allah, lil kafin, dan orang-orang kafir, dan untuk orang-orang kafir, adabun, azab, siksaan, alimun, yang pedih, yang artinya bahwa maka barang siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa yang tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin, dan demikian agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang yang mengingkarinya akan mendapat adab yang sangat pedih. Maka tasraminya adalah kita berusaha untuk menghindar dari perbuatan atau perkataan yang bersalah atau dosa, bermaksiat kepada Allah. Kita menghindari hal tersebut. Kemudian Allah itu maha pemaaf, maha pengampun, maha penyayang. Maka Allah juga memberikan solusi apabila kita tidak mampu melakukan hukuman itu. Maka kita hendaknya, jika sudah kita berusaha, ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita berusaha untuk menanggung, berusaha untuk bertanggung jawab atas konsekuensi yang telah kita perbuat. Artinya kita harus bertanggung jawab atas hukuman, atas perkataan atau perbuatan kita. Kita berusaha untuk menjadi orang yang bertanggung jawab.
Kemudian ayat kelima, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yuhadduna mereka menentang Allah wa rasulahu dan rasulnya, kubitu mereka dihinakan, kama sebagaimana kubita dihinakan alladzina orang-orang yang min dari qablihim sebelum mereka. Wa qad dan sesungguhnya anzalna kami menurunkan ayatin bayinat ayat-ayat yang jelas atau nyata, walil kafirina dan bagi orang-orang kafir adabun azab muhinun menghinakan. Artinya sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapatkan kehinaan, sebagaimana kehinaan yang didapatkan orang-orang yang sebelum mereka. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang yang mengingkari akan mendapatkan adab yang menghinakan. Artinya orang yang berdosa, orang yang melakukan sebuah maksiat, perkataan maupun perbuatan, maka kita berusaha ketika kita dalam posisi itu, kita tidak boleh mengingkari daripada apa yang telah kita perbuat. Kita berusaha untuk tidak mengingkari dan bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, dan semoga kita terhindar dari maksiat. Kemudian ayat ke-6, yauma pada hari yab'atsuhum membangkitkan mereka Allah jami'an semuanya, fayunabbi'uhum lalu dia memberi tahu mereka bima tentang apa-apa amilu mereka kerjakan, ahsahu menghitungnya Allah, wa nasuhu dan mereka melupakannya, wallahu dan Allah ala atas kulli setiap syai'in sesuatu syahidun maha menyaksikan. Artinya pada hari mereka semua dibangkitkan oleh Allah, lalu dia diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung semua amal perbuatan itu meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Artinya kita berusaha untuk selalu berbuat baik dan menghindari berbuat maksiat kepada orang dan juga bermaksiat kepada Allah. Kita berusaha untuk menghindari hal tersebut, karena itu semua akan dihitung oleh Allah ketika hari kiamat. Maka kita juga berusaha untuk mengingat dan sadar bahwa apa yang telah kita perbuat hari ini besok akan dihisab atau dihitung secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada saat itu kita sudah melupakan apa yang kita perbuat selama ini. Kemudian ayat ke-7, alam tidaklah taro kamu lihat anna sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ma apa saja fi pada sama as-samawati langit, wama dan apa saja fi pada al-ardi bumi, ma tidak yakunu adalah min dari najwa pembicaraan rahasia salasatin 3 illa kecuali huwa dia rabi'uhum keempat mereka, wala dan tidak khamsatin kelima illa kecuali huwa dia sadisuhum keenam mereka, wala dan tidak adna lebih kurang min dari dzalika demikian itu, wala dan tidak aksara lebih banyak illa kecuali huwa dia ma'ahum bersama mereka, aina dimana ma apa kanu adalah mereka, summa kemudian ya ba'asuhum
dia memberitahu kepada mereka bima terhadap apa amilu mereka kerjakan yauma hari al-qiyamati kiamat. Inna sesungguhnya Allah bikulli terhadap segala syai'in sesuatu alimun maha mengetahui. Artinya tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Dia yang keempat, dan tidak 5 orang melainkan Dialah yang keenam, dan tidak kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka bahwa pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tersiramnya bahwa kita berusaha untuk meyakini bahwa Allah selalu bersama kita pada setiap saat, pada setiap waktu, dimanapun kita berada. Kita berusaha untuk meyakini bahwa Allah selalu bersama kita. Artinya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan dengan orang lain, bersama-sama teman-teman kita, maka Allah juga ada bersama kita semua. Kita harus meyakini, kita berusaha untuk selalu meyakini hal tersebut. Kemudian ayat ke-8. Alam tidaklah taro kamu lihat ila atas alladzina orang-orang yang nuhu mereka dilarang. Dari an-najwa pembicaraan rahasia. Summa kemudian ya'uduna mereka kembali lima kepada apa nuhum mereka dilarang anhu daripadanya. Wayatana jauna dan mereka berbicara rahasia bil ismi untuk berbuat dosa wal udwani dan permusuhan wa maksiatir rasul dan mendurhakai rasul. Wa idza dan apabila ja'uka mereka mendatangimu hayyauka mereka mengucap salam kehormatan kepadamu bima dengan apa lam tidak yuhayyika menurut salam kehormatan kepadamu bihi dengannya Allahu Allah ya wa yaquluna dan mereka mengatakan fi pada anfusihim untuk diri mereka sendiri laula mereka mengapa tidak yu'adzibuna menyiksa kita Allahu Allah bima dengan apa ya nakulu kita katakan hasbuhum cukup bagi mereka jahannam neraka jahannam yaslaunaha mereka memasukinya fabisa mereka seburuk-buruk al-masir tempat kembali maka seburuk-buruk tempat kembali. Artinya tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia itu untuk berbuat dosa, bermusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang telah ditentukan Allah untukmu, dan mereka mengatakan bahwa diri mereka sendiri kepada diri mereka sendiri. Maka mengapa Allah tiada menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki, maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Artinya kita menghindari untuk mengingkari daripada siksaan Allah atau neraka itu tidak ada. Artinya kita harus meyakini bahwa semua perbuatan
perbuatan pasti dibalas oleh Allah, dan kelak kita harus meyakini, kita berusaha juga untuk meyakini bahwa surga itu ada dan neraka itu juga ada. Orang-orang yang mengingkari Rasul dan Allah. Ayat ke-9. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, ida, apabila tanajaitum, kamu berbicara rahasia, fala, maka jangan tatanajau, kamu berbicara rahasia, bil ismi, dengan berbuat dosa, wal udwani, dan permusuhan, wa ma'syiatir rasul, dan menundurkai rasul, wa tanajau, dan berbicara rahasia, bil birri, dengan kebaikan, wa taqwa, dan takwa, wa taqullah, dan bertakwalah Allah kepada Allah, alladzi, orang-orang yang ilaihi, kepadanya syarun, kamu dikembalikan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, tetapi berbicara tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan kembali. Artinya, ada beberapa pembicaraan atau pembahasan yang memang sensitif, maka kita berusaha untuk membahas itu atau membicarakan itu demi kebaikan, dengan tujuan yang baik. Kita berusaha untuk bertujuan yang baik, dan kita berusaha untuk menghindari membahas sesuatu dengan tujuan yang buruk, dengan niat yang buruk. Misalnya kita merencanakan sesuatu untuk mencelakai seseorang, maka itu tidak diperkenankan, tidak boleh. Kemudian ayat ke-10. Innama, sesungguhnya hanyalah, an-najwa, pembicaraan rahasia, min, dari asyaiton, syaitan, liyahzuna, supaya berduka cita, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, walaisa, dan tidaklah, bidorrihim, memberi mudarat kepada mereka, syai'an, sesuatu sedikit pun, illa, kecuali, biidni, dengan izin Allahi, Allah, wa ala, dan atas Allahi, Allah, falyatawakkal, bertawakal, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati dengan pembicaraan itu, dan tidaklah memberi bencana sedikit pun pada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Artinya, kita berusaha untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, bertawakal, berpasrah diri. Kita berusaha untuk berpasrah diri kepada Allah atas segala sesuatu yang menimpa kita, atas segala kejadian yang telah kita alami, karena hanya kepada Allah kita pantas untuk bertawakal. Kemudian ayat ke-11. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, ida, apabila qila, dikatakan, lakum, bagi kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah, fi, dalam al-majalisi, majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, yafsah, melapangkan, Allahu, Allah, lakum, bagi kalian, wa ida, dan apabila qila, dikatakan, unshuzu, bangunlah, fanshuzu, maka bangunlah, yarfa'i, meninggikan, Allahu, Allah, alladzina, orang-orang yang aman,
amanu yang beriman, minkum di antara kamu, walladina dan orang-orang, utu mereka diberikan al-ilma ilmu, darajat derajat, wallahu dan Allah bima dengan apa, ta'maluna yang kamu kerjakan, khabirun maha mengetahui. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan melapangkan atau memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Artinya kita harus peduli. Tafsir amlinya adalah kita berusaha untuk peduli kepada sesama. Kita berusaha untuk memberi kesempatan kepada teman-teman kita, kepada orang lain, atas kesempatan, atas suatu hal yang kita lakukan. Misalnya, contoh kecilnya adalah ketika dalam suatu majelis ada orang yang tidak kebagian tempat duduk, maka kita berikan tempat duduk. Seperti itu. Artinya kita memberikan kesempatan. Kita berusaha untuk berbagi, memberi kesempatan kepada orang lain atas suatu hal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan kata, pembahasan, pemahaman dari yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.